Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan kemarin ya untuk mengentri bukti transaksi. Sekarang masuk ke bukti transaksi 6 ini ya. Ini bukti transaksi 6 adalah pembelian ya. Jadi PT Berkarya beli ke PT Nusa Persada ini ya. Nah, ini yang AUN 06 belinya 18, AUN 08-nya belinya 10 ya, dengan harga yang AUN 06 500.000 per unitnya ya. Kemudian yang AUN 08 600.000. Itu ya. Jadi langsung saja kita buka MyApp-nya dulu ya. Nah, masuk ke purchase, modul purchase ya. Kemudian untuk pembelian masuk ke enter purchase gitu ya. Baik pembelian tunai ataupun kredit masuk ke enter purchase. Belinya ke PT Nusa Persada ya. Nah, kita cari suppliernya PT Nusa Persada ini. Oke. Kemudian layoutnya kita ubah dulu kalau masih begini. Layoutnya kita ubah jadi item sini ya. Itu kan service. Nah, seperti ini. Kemudian belinya berapa sama berapa tadi? Yang AON 06 18, yang AON 08 10. Nah, di sini berarti 18 ya tadi ya. Kemudian ini AON 06 ya. AON 06 18, ini 10. Ini yang AON 08. Ini 08 ya. Oke. Harganya, nah harganya di sini Rp500 ya. Harga di sini berarti tidak termasuk pajak. Berarti ini checklistnya dihilangin dulu. Nah, seperti ini. Yang satu harganya 500 ya, yang AON 06 500.000 satunya. Itu 23. Kemudian yang AON 08 adalah 600.000. Itu 23. Sehingga totalnya di sini ada 9 juta ya. Di sini 6 juta ya. Karena di sini belinya cuma 10. Oke, kita lihat di sini subtotalnya adalah 15 juta. Ya, harus sama juga di sini ya. Ini 15 juta sama ya. Kemudian berikutnya teksnya adalah 1.500.000 sehingga total amountnya adalah 16.500.000. Ini sama ya. Kemudian biaya kirimnya nggak ada ya ini ya. Biaya kirimnya nggak ada. Kemudian ini pakai PPN sama udah. Nah, tidak lupa juga tanggalnya. Ini jangan sampai lupa ini ya. Tanggalnya itu tanggal 5 Desember 2019. 25. Berapa tadi? Tinggal ya 5. 25 ya. 5 Desember. Ya, 5 Desember 2019 ya. Oke. Kemudian nah, nomornya bisa pakai yang ini ya. NP 2/12. Ininya di sini ya. Start. Oke. Kemudian ini udah dibayar belum? Belum ya ini ya, masih kredit karena di sini masih ada terminnya ya. Jadi terminnya 2/10 net 50, jatuh temponya adalah 50 hari. Kemudian kalau dia bayar kurang dari 10 hari atau 10 hari ya, ini dapat diskon 2%. Berarti di sini kredit ya. Berarti P2D-nya nggak usah diisi karena ini kredit. Untuk jurnalnya bisa kita cek.
bisa kita cek. Nah, dengan kontrol R. Nah, ini jurnalnya seperti ini ya. Ini utang nih semua ya. Nih. Oke. Kalau udah, tinggal di record ya. Klik di sini. Kalau ada begini, klik ini aja ya. Yes. Sebentar. Ini udah benar ya 10%. Coba. Oksonnya oke. Ini berarti no ya. Ya, tadi balik ya. Oke. Cara mengeceknya kalau udah berhasil bagaimana di jurnal, yaitu jurnal pembelian ya. Sini, tanggal 5. Masuk ke sini tanggal 5 ini ya, berarti ya. PT Nusa Persada, berarti udah berhasil nih. Tadi ya. Oke. Ini nomornya tadi ya. Oke, transaksi nomor 6 sudah. Berikutnya transaksi nomor dokumen nomor 7 ya. Nah, ini PT Berkarya meretur. Ya, ini meretur ke pembelian ke PT Nusa Persada. Nah, ya. Atas faktur nomor, nah ini yang tadi dibeli mungkin ada yang rusak atau mungkin nggak sesuai pesanan gitu ya, jadi diretur. Ini ada 2 set, yang N06 nya, yang N08 nya juga 2 set juga nih ya, yang seharga segini ya. Nih. Nah, mereturnya bagaimana? Itu adalah retur pembelian. Berarti kalau retur pembelian masih di modul purchase, kemudian masuk ke purchase register. Ini buat meretur ya. Kalau ini kan buat mengentry pembelian baru ya, baik tunai ataupun kredit. Kalau ini retur di sini. Kalau yang pay bill ini nanti kalau membayar ya. Kita klik di sini purchase register. Kemudian kita klik di sini ya, retur and debit ya. Kita mau retur gitu ya. Kemudian new purchase, suppliernya adalah ke PT Nusa Persada ya, bener kan? Oke, di supplier. Kemudian kalau retur di sini dimulai dengan tanda min ya. Ini kan 2. Oke, ini AU N06 nya di returnya 2. Ini 2 juga ya, min 2. Nah, dikurangin berarti ya, AO N08 di sini. Jadi di returnya 22. Ya, seperti itu. Ini harganya benar, udah ya, otomatis keisi. Ini totalnya 1 juta, ini totalnya 1.200.000. Ini total amountnya adalah 2420. Oke, benar ya, 2420. PP-nya 220. Ini ya 220. Jadi udah benar. Tanggal returnya adalah tanggal 5 juga ya. Nah, ini nomornya adalah BM. Nih. Bisa kita copy di sini nomornya ya. Paste. Oke, ini tanggalnya 5 ya, sama ya tanggalnya. Kemudian sama ya. Ini udah sama semua. Nah, sebelum kita record bisa kita cek dulu ya dengan kontrol R. Seperti ini returnya ya. Oke, kalau udah kita record. Nah, muncul begini lagi, background aja ya. Oke. Kalau udah berhasil nanti muncul di sini. Oke. Nah, di sini ini nggak cukup di sini, ini harus di receive refund atau di apply to purchase. Kalau dia belinya cash, nanti di receive refund ya. Jadi uangnya dikembalikan gitu ya, atau kurangin juga ya. Kalau dia belinya kredit, berarti kita klik di sini apply to purchase. Oke, seperti ini ya. Nah,
Oke, ini tanggalnya tanggal 5 ya. Ini bulan 12, ini 2019 ya. 19. Nah, ininya ID-nya bisa pakai yang ini aja ya. Kalau ini kan debitnya form keterangannya udah ada. Nah. Kemudian kita klik sini. Totalnya 242 ya. Kita debit. Kalau udah kita record ya. Oke. Jadi ini berarti udah berhasil kalau ini udah kosong ya. Kita udah berhasil meretur. Jadi begitu cara mereturnya ya untuk transaksi nomor 6. Nah, jurnalnya bisa kita lihat di sini juga ya. Tadi ya. Ini yang returnya tadi ya. Nah. Oke. Berikutnya transaksi nomor dokumen nomor 7 udah. 6 kan udah tadi, 7 udah. Kemudian 8. Sekarang dokumen 8. Atau transaksi 8 ini ya. Nah, ini PT Nusa Persada ya. Nah, ini keterangan ya, ini PT Nusa Persada. Ini udah pembelian, coba nih, Gatot Subroto. Kami telah mengkredit rekening saudara untuk pengembalian barang yang rusak. Ini berarti udah ada keterangan dari PT Nusa Persada ya. Berarti ini kan yang entry PT dia ya. Jadi kita nggak usah entry yang ini ya. Tadi kan udah kita entry 2 kali kan. Nah, ini kita lewatin kan sama ini cuman keterangan dari PT Nusa Persada tadi ya. Sekarang transaksi nomor 9. Ini ya. Kemudian ini adalah voucher kas kecil. Jadi bayarnya pakai kas kecil. Yaitu dibayarkan kepada PT PLN sebesar 575.000 ya. 575.000 ya. Untuk tagihan rekening listrik bulan November 2019. Berarti ini pengeluaran kas. Masuk ke banking ya. Pengeluaran di spend. Ya, ini sama kayak kemarin ya, yang transaksi 1 ya. Spend money, kemudian di sini pakai petty cash bayarnya ya. Oke. Use account. Kemudian card-nya aja langsung dibikin atau ininya dulu ini juga bisa ya ini ya. Ini berarti beban listrik ya. Beban listrik. Electricity expense. Kita cari nih di mana nih beban listrik. Purchasing. Sebentar. Work in salaries, depreciation, bad maintenance, supplies. Oh, berarti dia masuk ke utility ya. Di sini kan nggak ada ya. Listrik and biasanya listrik and telepon itu jadi satu ya. Nah, ini telepon SPN ini ya. Ini kan listriknya enggak, berarti masuk ke sini utility expense ya. Utility expense. Kalau dia minta cut kita bikinin ya, kayak tadi. Tadi kita salah tadi ya. Berarti ini tulis lagi PT titik gitu ya. PLN. Itu. Ininya yang pertama salah ngelinknya ya ke supplier ya, bukan ke customer. Oke. Nah, ini baru cari PT PLN yang supplier ini. Nah, untuk yang pertama tadi salah
link ke customer ya. Oke. Kalau udah di record. Oke. Ya, silahkan. Oke, udah berhasil ya. Cara ngeceknya udah berhasil atau belum? Nah, lihat lagi di sini. Pengeluaran tadi ya. Tanggal 7 ini ya. Udah bener ya. Ke PT PLN, yaitu bayarnya pakai petty cash ya. Untuk pembayaran listrik tadi ya. Ini ya, utility expense. Oke. Berikutnya dokumen 10. Pengeluaran lagi nih ya. PDAM ini air sekarang nih. Pengeluaran buat air. Kalau tadi kan buat listrik. Ini berarti di sini lagi nih spend money. Kemudian kita masukin di sini dulu tanggalnya tanggal 8. Tanggal 8. Nomornya nih nomornya VKK 12 strip 5. Nah, di sini. Kemudian ini berarti PDAM atau air ya, tagihan rekening PAM. Ini berarti masuknya pemesan bukan ya, telepon, maintenance, depreciation, insurance. Nah, masuknya berarti ke utility lagi di sini berarti ya. Ke utility lagi di sini. Listrik dan air berarti ya. Masuk ke utility expense tadi ya. Terus ke nah ini ya. Sebesar berapa ini? 375 ya. 375. Itu 23. Enter. Ini ganti ke petty cash. Oke. Kemudian maunya di sini klik. Ini keterangannya berarti pembayaran apa ini? Pembayaran PAM gitu ya, ke PDAM gitu aja ya. Pembayaran ke PDAM. Oke, bisa kita lihat jurnalnya juga. Ctrl R. Salah tekan ya ini ya. Nah, seperti ini jurnalnya. Etikasnya berkurang lagi, utilitas expense-nya bertambah. Nah, cut-nya gimana? Cut-nya ya, kalau misalnya nggak bisa direcord seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa direcord nih. Cut-nya bikinin lagi. Yang PDAM kan nggak ada nih ya. PLN, Telkom, News ya. New lagi berarti PDAM. Jangan lupa di sini supplier ya. Nanti nggak mau lagi kayak tadi ya. Oke. Pilih di sini PDAM. Oh ini ya. Oke. Kalau udah berarti di record. Nah, berhasil. Lihatnya di sini lagi disbursement tanggal 8. Ini udah masuk ya. PDAM. Oke. Transaksi 10 sudah berhasil. Berikutnya lanjut terus ya. Transaksi 11. Bukti pengeluaran kas. Ini ya. Dibayar kepada PT Mekar Nusa 2 ya. Nih jumlahnya sebesar 44 juta. Ini pelunasan faktur. Ya, oh ini berarti bayar utang ya. Bayar utang tanggal 30 November. Ya. Oke. Transaksi dokumen 11 masuk ke bayar hutang berarti kan tadinya beli. Nah, terus bayar ya.
Nah, di pay bill bayarnya ke purchase tadi ya, terus pay bill bayarnya ke PT apa ini? Mekar Nusa 2. Nih ya. Nah, utangnya ini 44 nih. Ini mau dibayar ini ceritanya ya, PT Mekar Nusa 2. Use supplier. Nah, ini udah ada. Dapat diskon kasih itu ya. Tanggal 30 November dibayarnya tanggal 8 Desember. Dapat seharusnya ya. Ini ya 88 ya diskonnya. Oke. Berarti di sini kita atur dulu tanggalnya biar diskonnya masuk. Dibayarkan tanggal 8 bulan Desember ini 2019. Enter. Nah, diskonnya masuk karena ini kurang dari 10 hari ya. Otomatis masuk. Nomor ceknya ini Kasin Bank ya. Nomor ceknya berapa itu? Nah, di sini kan ada nomor cek. Nomor cek ya, berarti yang ini aja ya. Kan nomor cek. Kalau ini kan yang transaksi. Atau boleh pakai ini ya, kalau ada nomor ceknya ya langsung pakai nomor cek aja ya. Nah, ini ya. Nah, nomor cek. Ini paste. Kemudian maunya klik aja di sini ya. Nah. Ini berarti dibayarnya sebesar ini ya, 43. Ini dulu 43 120. Itu 23, oke. Benar? Nah, ini kan bayarnya berarti sisanya ini ya. Jadi utangnya kan ini, terus dapat diskon segini. Jadi total yang harus dibayar adalah 43.120.000. Itu ya ceritanya nih. Oke, ini bayarnya segini. Terus semuanya di sini biar obelnya kosong, di sini klik dulu semuanya, enter. Nah, otomatis di sini semuanya kosong, ya udah nggak punya utang di sini ya. Oke, bisa dilihat juga jurnalnya dulu sebelum disimpan dengan Ctrl R. Nah, ini ya. Ini diskonnya tadi ya. Nih ya. Diskonnya udah masuk juga nih ya. Ini PPN-nya segini. Purchase diskon. Oke, kalau udah di record. Kalau ada muncul seperti ini, print letter aja ya, nggak usah di print ya. Nah, print letter. Oke. Udah berhasil, ngeceknya di sini. Tadi ya. Nih diskonnya muncul yang ini tadi ya. Nah, udah masuk ya. Jurnalnya juga udah ada. Oke, berarti udah berhasil. Berikutnya dokumen nomor 12. Nah, ini PT Berkarya ke toko baru, berarti beli ya. Beli. Jual ya. Ini berarti faktur penjualan nih ya. FVJ ini faktur penjualan ini ya. Berarti kalau jual di sales, kalau jual di enter sales ya, baik penjualan tunai ataupun kredit. Kalau ada return nanti di sini. Sales register. Kalau ada yang bayar nanti di sini gitu ya. Kalau misalnya kredit bayar di receipt payment. Oke, kita enter sales karena ini baru. Jangan lupa di sini pilih layoutnya dulu ya. Layoutnya pilih item. Nah, seperti ini. Customernya tadi adalah PT toko baru ya. Jual ke toko baru. Nih ya, toko baru. Oke. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 8 semua ya. Jadi ini 8. Ya. A06. Tulisan ini juga 8 ya. Yang A08. A08-nya juga 8. Oke. Ini harganya otomatis muncul ya.
Nah, jualnya itu kan tadi harga beli, jualnya segini. 800.000, ini 900.000. Nah, ini sebenarnya kan harga beli ya. Jualnya kan nggak mungkin segitu kan. Ini dijual dengan harga 800.000. 1, 2, 3. Untung berapa? 300 berarti ya. Ini jualnya 900.000 ya. Untung 300 semua berarti ya. 300.000. 1, 2, 3. Totalnya di sini 6.400.000, 7.200.000. Sama nggak di sini? Sama ya? 6.400.000, ini 7.200.000. Ini freight collected, ongkos kirim 150 ya. Ongkos kirimnya 150, masukin sini. 150.000. 23. Oke. Jadi totalnya, ini tagnya udah ketahuan segini. Totalnya adalah 15.110.000 yang harus dibayar. Sama nggak? Sama ya? Nah, kalau udah sama, udah benar berarti ya. Ini tanggalnya tanggal 8 udah benar belum tadi ya? Nah, ini tanggalnya belum diubah ya. Jualnya tanggal 8 ya. 8 bulan 12. Kemudian tahun 2019. Invoice-nya, nomor invoice-nya berarti pakainya yang ini ya. Nih, faktur penjualannya ini nomornya ya. Oke. Nah, paste di sini. Karena ini jualnya tunai apa kredit ini? Nah, ini kan ada syaratnya nih, terminnya ya. Berarti kredit, gitu ya. Nah, kalau dia ini jatuh temponya 30 hari. Kemudian kalau dia bayarnya kurang dari 10 hari atau 10 hari, ini dapat diskon 1%. Berarti ini adalah kredit. Jadi pay today-nya tidak usah diisi. Kalau ini yang diisi berarti tunai jatuhnya ya. Sebelum disimpan, bisa kita cek dulu jurnalnya juga, Ctrl R seperti ini nih jurnalnya. Nah, ini account receivable nih, utang, masih utang ya, belum dibayar ya. Oke, kalau udah tinggal record. Nah, muncul begini lagi, dikeluarin aja ya. Nah, kalau udah hilang semua gini ya, atau lenyap ya. Nah, tinggal ngecek lagi jurnalnya. Tadi kan sales ya, tanggal 8, benar tadi ya, 8 ya. Nah, ini udah masuk ya, toko baru. Oke. Dokumen 12. Oke, berikutnya adalah, nah ini jual lagi, tapi ini nggak tahu nih jual ke siapa ini ya, nggak ada. Tapi ini kontan, jual tapi cash gitu ya, nggak kredit ya. Oke. Ini jual lagi. Oke, langsung masuk ke sini lagi nih ya, enter sales. Jual lagi, customernya itu kan nggak ada namanya itu ya. Berarti bikin new aja ya. Nah, namanya apa? Berarti kita namakan penjualan tunai gitu aja ya. Penjualan tunai, customer ya, customer. Jangan kebalik lagi kayak tadi ya. Oke. Berarti pilih di sini penjualan tunai. Nah, kemudian yang dijual AON 06-nya 6 ini ya. AON 0 ini 6. Ini ya. AON 06-nya 6. Kemudian yang ini 10, yang AON 08. Ini 10, 8 ya. Oke. Harganya sama ya, 800 sama 900. Ini 800.000. Tuh 23. Ini 900.000. Tuh 23. Oke. Tanggalnya tanggal 9.
tanggal 9. Nomor invoice-nya, nah ini baru pakai ini ya, NK, otak kontan ya, NK ya. Nah, paste di sini. Oke. Kemudian freight collected-nya ada nggak ini? Oh ada ya, 135. Nah ini 135.123. Nah, berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan kredit, sekarang tunai ya. Tapi kita cek dulu ini totalnya adalah 15.328.500, bener nggak? 15.315 seharusnya ya. Oh ini 15.315 seharusnya. 15.315. Oh ini NT ya, nggak pakai pajak di sini ya. Nah di sini kan ada 10% nih. Pakai ini aja nih yang 0%. Oke. Sekarang sama ya, 15.315. Karena ini cash, berarti ini dimasukkan bayarnya. Bayarnya adalah cash ya, sebesar 15.315.123. Nah, ini ada keterangan cash. Ini out balance-nya, jadi nggak punya utang, dia dibayar cash. Gitu ya. Oke, bisa kita cek jurnalnya juga. Nah, ini. Nah, ini piutangnya juga udah di kredit nih ya. Kas banknya udah bertambah sebesar ini karena dia cash. Oke. Kemudian kalau udah di record. Nah. Sudah semua ya. Record. Jual gini lagi. Kita cek lagi ini ya. Di sini. Tadi sales tanggal 9. Nah, ini udah muncul di sini ya. Oke. Berhasil. Transaksi 14. Nah, transaksi 14 ini bukti pengeluaran kas. Ini pengeluaran kas ke PT Cipta Pesona. Pelunasan faktur. Oh, ini bayar utang ya tanggal 26 November ini ke PT Cipta Pesona sebesar 11 juta. Nah, diskonnya nggak ada, ini udah telat kali ya. Nah, ini kan 26, ini bayarnya tanggal 10, berarti udah 2 minggu lebih ya, udah nggak dapat diskon. Berarti bayar hutang. Nah, tadi kan beli nih, terus bayar hutang ya. Nih, suplainya adalah PT Cipta Pesona, nih hutangnya 11 juta ya. Bayar. Diskonnya nggak ada karena bayarnya telat ini ya. Tanggal 10 dan bayarnya. Bayarnya tetap tak segitu ya, 11 juta. Itu 23456. Maunya di sini klik seperti ini. Nah, out balance-nya 0. Ya, ini cash in bank. Nomor ceknya. Nah, ini nomor ceknya udah ada juga ya, tinggal copy aja di sini. Ya, masukkan di sini, paste. Oke, sudah out balance-nya 0, udah nggak punya hutang. Tekan Ctrl R nih. Nah ini cash and bank-nya berkurang nih ya. Nah ya, untuk bayar hutang ini ya. Oke, udah ada jurnalnya ya, tanggal 10 ya. Kemudian kalau jurnalnya udah benar, tinggal record. Nah, cara ngeceknya ya sama ya, di purchase tadi tanggal bayar tadi pengeluaran ya. Ini ya Cipta Pesona nih, 11 juta udah ada ya. Oke. Berikutnya adalah dokumen 15 atau transaksi 15. Ini bukti kalau tadi pengeluaran, ini sekarang penerimaan. Nah, dari Tuan Suyoko. Oh, ini berarti harga pasar kendaraan.
penjualan tunai satu-satunya kendaraan vehicle yang dimiliki perusahaan. Ini berarti perusahaan jual mobil atau kendaraan ya. Harganya 63 juta. Berarti ini masuknya bukan ke pembelian atau penjualan, karena ini di luar barang dagang ya. Jualnya walaupun penjualan tapi di luar barang dagang. Ini berarti masuknya ke penerimaan kas. Gitu ya. Berarti di sini kemudian receipt money. Receipt money. Kemudian berarti ini ke Kasin Bank ya. Nah, use count. Gitu ya. Kasin Bank. Kemudian yang berkurang kendaraannya tadi ya. Kendaraannya kan dijual. Nah. Kendaraan, kita cari kendaraan. Vehicle ya. Nah ini ya vehicle ya. Nah. Ini vehicle ya. Sebesar 63 juta. Berarti sini 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti ini. Ini tanggalnya tanggal 11. Tanggal 11 bulan 12 tahunnya 2019. Nah, nomor ceknya ini ya. Ini aja masukin ya. Asta. Gitu ya. Coba kita, ini penjualan kendaraan ya. Penjualan kendaraan perusahaan gitu ya. Ini mau resepnya kita klik di sini. Nah, sehingga obelnya 0 gitu. Kalau udah tinggal dicek jurnalnya. Nah, seperti ini ya. Kasin Banknya bertambah sebesar ini ya. Nah, physical cost-nya ini berkurang karena dijual ya. Oke. Kalau udah di record. Nah, kita cek jurnalnya. Tadi kan penerimaan ya. Nah, ini ya udah masuk ya tanggal 11. Nih. Oke. Jadi seperti itu.